Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Semangat pagi. Pagi. SMP 29 Berprestasi menginspirasi. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, terima kasih. Walaupun ini siang, tapi semangatnya masih semangat pagi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan materi yang merupakan penugasan dari salah satu modul di Diklat CGP, calon guru penggerak angkatan 8, yang nanti akan membahas materi disiplin budaya positif. Jakwan ya, Jakwan, buka bukunya, baca halaman 5 misalnya. Kalau jakwannya nggak mau beli, saya nggak mau baca buku, tulisannya kecil misalnya. Atau saya kalau baca buku nggak paham, saya maunya lihat video aja. Apakah tindakan jakwan itu salah? Enggak juga, Bu. Nggak juga, Pak. Kenapa nggak juga? Ya mungkin itu bukan caranya dia untuk belajar mungkin ya, Bu. Ya, artinya jakwan itu punya kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam arti, Oh gitu. ya mungkin dia itu tadi dia lebih cocok dengan belajarnya tidak buku, tapi mungkin lewat lihat video atau dalam bentuk yang PPT yang ada banyak gambarnya seperti itu. Jadi selama ini kita itu kadang berpikir bahwa kebutuhan kita adalah sama. Kita anak baca buku, semuanya baca buku. Padahal nyatanya itu kebutuhan setiap orang adalah berbeda. Tadi itu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya apa, Bu Yuli? Contohnya misalnya ini. Kalau saya tanya ini ke Pak Guntur, ini apa Pak Guntur? Assalamualaikum. Maaf terlambat Bu Yuli. Silakan Bu Ika, silakan Pak Yulis. Yang terlambat karena berdiri. Yang terlambat. Oke, kalau saya nanya ke Pak Guntur, nih Pak Guntur ini apa? Hiasan bunga yang terbuat dari duri. Oke, kalau saya nanya ke Bu Leli, ini apa Bu Leli? Pas bunga. Sama nggak jawabannya dengan Pak Guntur? Beda. Apakah salah? Bu Leli? Ada fasnya kok itu. Iya. Jadi tadi orang itu setiap orang punya kebebasan melihat sesuatu dengan gambaran yang berbeda. Yang kadang saya pribadi itu belum menerapkan hal ini saat sedang mengajar di kelas. Kagak sama semuanya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya itu kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia enggak sama. Tadi misalnya jawaban Pak Guntur dengan jawabannya Bu Leli itu nggak sama, itu saya harus mencoba memahaminya. Bukan oh Pak Guntur benar, oh Bu Leli salah, atau oh Bu Leli benar, Pak Guntur salah. Itu berarti semuanya benar karena mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya yang kadang sering lakukan adalah berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya Wika terlambat, saya langsung Wika salah, kenapa terlambat? Itu ya. Nah, seharusnya kan semua perilaku itu memiliki tujuan, mempunyai alasan. Saya tanya dulu, Wika kenapa? Iya, Bu Leli sih. Kenapa Wika terlambat? Ditanya. Makanya dikasih. Ya. Ya. Kadang saya di kelas seperti itu, Bapak Ibu teman-teman. Kadang ada anak bisik, saya pas ngajar anak di belakang ngobrol mulu. Saya langsung, kamu tuh ngobrol mulu, dengerin gurunya. Padahal mungkin dia itu sedang ngobrolin yang sesuatu yang penting atau pasti ada alasannya. Seharusnya kan menanyakan dulu saya. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Gitu ya. Harusnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengatur orang lain, hanya bisa mengarahkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Harusnya adalah dengan cara kolaborasi, jangan dipaksa.
kamu kerjain gitu. Tapi dari kolaborasi itu kenapa nggak mau ngerjain seperti itu. Kemudian selama ini kadang saya suka berpikir menang atau kalah. Dikala saya marahin anak, terus anaknya diem, saya merasa saya menang, anak saya kalah. Padahal harusnya itu kan kita harus berpikir modelnya sama-sama menang, win-win solution, ya. Dalam arti, saya seperti ini, alasannya anak muda seperti ini kan mencari solusinya bersama. Itu selama ini yang saya refleksi saya. Lanjut, Bu. Ya. Sekarang, jadi apa itu makna disiplin positif? Maknanya adalah pertama, mengontrol diri sendiri, bukan menggunakan hukuman atau hadiah. Yang kedua, menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, di dalam murid, dan mengajak murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Ya, kadang saya, ayo nak kerjakan, yang bisa mengerjakan, saya kasih permen nih, gitu kan, mengerjakan tapi dengan cara memberikan ada hadiahnya. Saya kasih permen, kita akan mengerjain lagi. Lanjut. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak yang kita bisa terapkan. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia. Sifat positif, hal-hal yang baik itu merupakan sifat positif manusia. Sangat banyak. Misalnya Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ya benar, kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Itu kan minum dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang apakah hanya 6 dulu? Enggak, Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang budaya positif, hal yang positif. Misalnya saling menghormati. Satu kata positif ya dari saya. Semangat belajar. Bu Leli. Satu kata positif. Semangat belajar ya. Saya 2 kata maaf ya. Semangat. Mandiri. Ayo. Kuat. Keren. Motivasi. Pak Tutur. Kreatif. Bukur. Apa ya? Yang lain. Ayo. Sukses. Menginspirasi. Yes. Apa lagi itu ya? Prestasi. Yang pakai sih apa lagi? Tapi yang positif, kreasi, berprestasi, inovasi, itu ya. Kolaborasi. Banyak sekali itu. Jadi nanti itu kita itu bisa mendekat karena itu hal-hal yang positif tadi. Yang nggak pakai sih sopan, santun, dan 6S kita punya apa aja? Sopan, santun, syukur, senyum, sapa, salam. Itu merupakan contoh dari kebajikan universal, nilai-nilai yang positif. Jadi kita sudah punya 6S ditambah 6 dimensi, sudah punya berapa? 12. Tambah lagi kita punya literasi, numerasi, ya nggak? Udah berapa tuh? Ya, tambah lagi, apalagi yang hari olahraga itu apa namanya? Sehat kan? Sehat. Hari Jumat, tambah lagi kreatif. Jadi kita sudah banyak menerapkan nilai-nilai budaya positif itu dalam keseharian di SMP Barusan Jakarta. Hebat untuk kelas 9 ya, semangat sukses. Ya, lanjut. Nah, kali kita diskusinya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada anak-anak murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Mengapa? Sopan santun. Kenapa Bu Leli sopan Karena santun? sekarang banyak anak-anak yang kurang menghormati guru. Ya, oke. Semangat buat Bu Leli Ya, tadi sopan santun. Lagi? Ada lagi? Disiplin. Kita Tertib. berkarakter. Apa alasannya Bu Lita? Berkarakter. Contohnya kita kan sebagai pelajar harus punya karakter yang baik. Contohnya kayak buang sampah ya. Jangan simpan sampah ya. Oke, harus buang sampah pada tempatnya. Oke, Ada temannya. Tadi Ada temannya. Kubur. Disiplin kenapa alasannya Bu? Karena ya berangkat dari yang membuang sampah pada tempatnya, Ya. ya kan? Itu kalau
Dan malah Pak Seno menyuruh Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kamu sih tidak memperhatikan saya, diam diri aja, gambar aja, seperti itu. Akhirnya kelas menjadi gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Nggak benar tuh Pak Seno. Punya siapa sih Pak Seno? Siapa sih itu Pak Seno? Sekarang saya ingin mendengarkan komennya nih dari saya, Pak Saroni. Kenapa Pak Saroni? Karena itu akan mematahkan semangat belajarnya. Ya, mematahkan semangat belajarnya. Nanti ada dia teman-temannya kok kawan saya. Ini malah tambah malas gitu kan ya. Mungkin malah nanti berikutnya nanti katanya bilang udah kamu turun baik aja. Kamu minggu ini main ukur gitu kan. Tambah malas lagi sih Pak Nyani. Tergantung dia nggak masuk kelas. Dia kan bilang ke berani misalnya sakit perut dia nggak boleh. Jangan Rehan gitu. Sama guru matematika nih. Kembali kelasnya nih. Cerita. Serius. Oke, lanjut kemudian. Sehingga di sini kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi dan restriksi disiplin. Kalau hukuman itu nanti akan memberikan sesuatu yang menyakitkan, kan? Terus tidak nyaman. Kemudian muridnya akan tersakiti. Dan mungkin juga murid itu mungkin saat itu di kelas dia diam, tapi dia ada memendam ya, amarah atau dendam atau kecewa atau malu gitu. Kita nggak tahu. Dan ini tidak akan membuat anak itu takut ke depannya gitu ya. Itu hanya semacam apa tuh namanya tuh magma gunung gitu ya. Ya nanti akan bisa meledak seperti itu atau kita kapan saatnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada tugas kita sebagai guru dan nanti kita harus membuat pilihan, menguatkan murid. Kemudian juga murid itu jangan nanti di depan kelas langsung kita berikan hal-hal yang nanti memalukan dia, karena itu tidak akan memecahkan masalah. Dan kita itu nanti harus bisa melakukan anak itu untuk dia bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, gitu ya. Nanti dia aja lanjut. Ini terlalu panjang lagi, lanjut aja Bu. Nah sekarang kita mau saling lebih memahami lagi. Apa sih bedanya hukuman dan restitusi? Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu pihak. Misalnya kamu terlambat lari, ya. Anak pas itu kan hanya iya aja. Ini berarti gurunya yang satu pihak. Tapi kalau restitusi itu dua pihak, ya. Dua pihak. Misalnya kamu terlambat, kemudian kita sudah beri kesepakatan kelas nih, hukumannya apa? Nah itu dua belah pihak. Itu perbedaannya. Sekarang biar kita lebih paham lagi, kita membedakan mana hukuman dan mana restitusi. Diklik linknya Bu Yana. Ya. Pakai mouse aja dimundulin. Yang slide tadi ke sini ke sebelah kiri. Ya. Ke sebelah kiri. Ke sebelumnya tempat kanan. Oke, lagi. Satu lagi. Nah, ini link ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba nih ini harus masuk ke sini. Ini adalah contoh yang ada di modul, tapi nanti karena ini harus masuk berarti nggak jadi aja, langsung saja Bu Diana ke slide berikutnya. Ya. Oke, nah sekarang di sini pengenalan restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, di mana murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memerlukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Mengapa restitusi itu penting? Karena itu akan membantu murid memiliki tujuan dan disiplin positif. Kemudian juga murid akan belajar untuk memperbaiki diri, dan fokusnya adalah murid akan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan kebaikan yang mereka miliki.
Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, kemudian untuk memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, kolaborasi, dan juga untuk merupakan tawaran, bukan paksakan. Ya, kamu terlambat, kenapa terlambat? Gitu. Jadi ada komunikasi dulu. Oke. Sekarang tahap evaluasi diri dalam restitusi. Lanjut aja Bu Ika, Bu Liana terus. Di dalam murid menyadari perilakunya, kemudian murid mengidentifikasi kesalahannya, dan murid berkomitmen untuk berbicara dengan sopan dan menghormati temannya. Ya, berkembang ya sama tadi nih. Tadi kan penggunaan ekor. Mungkin ada kesesuaian ya sekali. Sekolah kita tahun ini sudah dibikin tertulisnya belum aturan penggunaan ekor saat belajar? Minta seperti karena prosesnya, karena kita kan sudah mulai mengajar nih. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gurunya. Kalau saya anak pas masuk masih pegang itu dari belakang, simpan aja di mana? Kalau dari depan di belakang berbaris. Ya. Nanti setelah saya ini mungkin takutnya guru yang lainnya pakai, jadi iya, berarti itu menginspirasi saya terutama. Kalau saya kan tadi kan mengajar nih di kelas 73, itu memang dari awal dari kesepakatan saat mengajar itu tolong HP-nya disimpan, dikantongin atau dimasukkan ke tas. Nah tadi saat mengajar itu adalah dapatan Bu anak sedang buka TikTok. Akhirnya saya ambil dulu HP-nya. Nah karena saya belum lihat di mana peraturan kita, akhirnya tadi HP-nya saya tahan saat bilang karena ini pertama, berarti untuk yang pertama ini boleh untuk bawa pulang dengan syarat nanti pas dia pulang kamu bantu tugas tiket hari ini. Dalam arti tetap kita ada konsekuensinya dan anak sedang orang lain. Mungkin itu pertama ya, saya belum berani meminta manggil orang tua. Jadi semoga karena belum sosialisasi. Iya, oke. Ya Bapak Ibu, lanjut ya. Kemudian sekarang ke materi yang kedua. Teori mengenai motivasi, hukuman, penghargaan. Ya, Bu Liana. Nah, di sini bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan saat kita menjadi karyawan terbaik karena sering datangnya tepat waktu atau lebih pagi, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Satu orang coba minta. Ya Pak Mas Duki, silakan Pak Mas. Kita akan tetap komitmen datang mengajar tepat waktu, karena terlepas bahwa dinilai atau tidak oleh atasan itu persoalan lain, tapi kita sebagai guru harus memberikan keteladanan kepada siswa. Itu adalah penanaman karakter yang akan menjadi satu inspirasi bagi siswa. Terima kasih Pak Mas Duki. Memang benar ya, kita tuh sebagai guru harus menjadi teladan buat anak-anak didik kita sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sungtulodo, Iman Kasau, Guri Handayani. Ya. Oke, lanjut. Itu adalah salah satu contoh kasusnya. Kemudian kita masuk ke teorinya. Ternyata di sini motivasi perilaku kita sebagai manusia itu ada 3 hal motivasinya. Satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Oh biar aku gak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh aku biar dapat hadiah nih. Oh aku biar nanti dapat sertifikat nih. Oh aku biar dapat permen nih. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh tadi Bapak Suki, itu yang nomor berapa? 1, 2, 3? 3, oke, keren ya itu. Nanti kita semua semoga akan bisa mengarah untuk memiliki motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang merasa diinginkan, ditunjukkan, diharapkan anak murid, dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebersihan. Lanjut, Bu. Nah sekarang kita tadi udah ya. Karena kan buat kita. Sekarang kalau buat murid nih Bapak Ibu, ini kan satu biar tidak dihukum atau biar nyaman. Kedua biar dapat hadiah. Ketiga biar menjadi teladan tadi.
Nah, kalau anak-anak didik kita di 29, kira-kira saat ini itu motivasi manakah yang paling banyak disukai anak kita? Guru BK nih kayaknya lebih Bu Eni, ya. Satu Bu Yuli, karena rata-rata anak kita kan dia biar tidak mendapatkan hukuman, tidak tercatat gitu ya. Jadi mereka bagaimana caranya supaya kesalahan saya ini tidak ketahuan gitu. Akhirnya cenderung kepada berbohong atau memanipulasi informasi. Itu mungkin ya. Ya, oke, terima kasih Bu Eni. Memang Bapak Ibu ya, kadang itulah tugas kita semua, Ibu ya, nanti untuk bisa diketahui. Pada saat itu Pak Seno membiarkan saja teman-temannya di kelas menertawakan Iva, gitu ya. Dan malah Pak Seno menyuruh Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kamu sih, tidak memperhatikan saya, diam diri aja, gambar aja seperti itu. Akhirnya kelas menjadi gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Nggak benar tuh Pak Seno. Punya siapa sih Pak Seno? Siapa sih itu Pak Seno? Sekarang saya ingin mendengarkan komennya nih dari ibu saya, Pak Saroni. Kenapa Pak Saroni? Karena itu akan mematahkan semangat belajarnya. Ya, mematahkan semangat belajarnya. Nanti ada dia, teman-temannya kok mengkawannya saya. Ini malah tambah malas gitu kan ya. Mungkin malah nanti berikutnya nanti katanya bilang udah kamu turun baik aja, kamu ini main bubur gitu kan. Tambah malas lagi sih Pak nyanyi. Tergantung dia nggak masuk kelas. Dia kan belajar satu kali misalnya sakit perut, dia nggak boleh. Jangan Rehan begitu. Sama guru matematika nih. Wali kelasnya nih. Cerita. Serius. Oke, lanjut kuliah. Sehingga di sini kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi dan restriksi disiplin. Kalau hukuman itu nanti akan memberikan sesuatu yang menyakitkan, kan? Terus tidak nyaman. Kemudian muridnya akan tersakiti. Dan mungkin juga murid itu mungkin saat itu di kelas dia diam, tapi dia ada memendam ya, amarah atau dendam atau kecewa atau malu gitu. Kita nggak tahu. Dan ini tidak akan membuat anak itu takut ke depannya gitu ya. Itu hanya semacam apa tuh namanya tuh magma gunung gitu ya. Ya nanti akan bisa meledak seperti itu atau kita kapan saatnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada tugas kita sebagai guru dan nanti kita harus membuat pilihan, menguatkan murid. Kemudian juga murid itu jangan nanti di depan kelas langsung kita berikan hal-hal yang nanti memalukan dia, karena itu tidak akan memecahkan masalah. Dan kita itu nanti harus bisa melakukan anak itu untuk dia bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu ya. Nanti dia aja lanjut. Ini terlalu panjang lagi, lanjut aja Bu. Nah sekarang kita mau saling lebih memahami lagi. Apa sih bedanya hukuman dan restitusi? Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu pihak. Misalnya kamu terlambat lari. Ya. Anak kalau itu kan hanya iya aja. Ini berarti gurunya yang menuntut satu pihak. Tapi kalau restitusi itu dua pihak. Ya. Dua pihak. Misalnya kamu terlambat, kemudian kita sudah bisa kesepakatan kelas nih, hukumannya apa? Nah itu dua belah pihak. Itu perbedaannya. Sekarang biar kita lebih paham lagi, kita membedakan mana hukuman dan mana restitusi. Diklik linknya Bu Yana. Ya. Pakai pause aja dimundulin. Yang slide tadi ke sini ke sebelah kiri. Ya. Ke sebelah kiri. Ke sebelumnya tempat kanan. Oke, lagi. Satu lagi. Nah, ini link ya. Oke, apa itu? Kita coba nih ini harus masuk ke sini. Ini adalah contoh yang ada di modul, tapi nanti karena ini harus masuk berarti nggak jadi aja. Langsung saja Bu Diana ke slide berikutnya. Ya. Oke, nah sekarang di sini pengenalan restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, di mana murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memerlukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Mengapa restitusi itu penting? Karena itu akan membantu murid memiliki tujuan dan disiplin positif. Kemudian juga murid akan belajar untuk memperbaiki diri, dan fokusnya adalah murid akan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan kebaikan yang mereka miliki. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, kemudian untuk memperbaiki hubungan dan memperkuatnya kolaborasi, dan juga untuk merupakan tawaran, bukan paksakan. Ya, kamu terlambat, kenapa terlambat? Gitu. Jadi ada komunikasi dulu. Oke. Sekarang tahap evaluasi diri dalam restitusi. Lanjut aja Bu Ika, Bu Liana. Terus di dalam murid menyadari perilakunya, kemudian murid mengidentifikasi kesalahannya, dan murid berkomitmen untuk berbicara dengan sopan dan menghormati temannya. Manfaatnya lanjut, tadi sudah untuk memperbaiki. Sekarang materi ketiga, keyakinan kelas. Ini juga saya yakin Ibu sudah membuat semua ya, kemarin di awal pertemuan kita di tahun ajaran baru ini, membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah di sini mengapa keyakinan kelas itu penting? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu terbentuk menjadi sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Pembentukan keyakinan kelas, lanjut aja Bu Diana. Oke, ya bisa dikit. Kalau nggak bisa lanjut lagi. Nah di sini ya. Oke. Keyakinan kelas. Ini juga saya yakin Ibu sudah membuat semua ya, kemarin di awal pertemuan kita di tahun ajaran baru ini, membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah di sini mengapa keyakinan kelas itu penting? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu terbentuk menjadi sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Pembentukan keyakinan kelas, lanjut aja Bu Diana. Oke, ya bisa dikit. Kalau nggak bisa lanjut lagi. Nah di sini ya. Oke, gampang. Coba Bapak Ibu sebutkan kata yang berakhiran wan. Misalnya bakwan. Apalagi? Jakwan. Polwan. Semoga jadi polwan cucunya Bu Mariati. Lagi? Dua lagi. Kawan. Sariawan. Semoga cepat sembuh. Perawan berarti gimana? Oke Bapak Ibu ya, terima kasih. Dolan. Ya. Kalau yang belakangnya lan, 9. Dulan. Pelan. Jalan pelan. Dilan. Bulan. Oke, ya Bapak Ibu ya, udah kita mulai saja. Izinkan saya untuk memaparkan materinya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini merupakan salah satu materi di modul pelatihan calon guru penggerak. Ya, Bu Liana, silakan lanjut. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita akan sharing bersama-sama. Itu ada 5 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Kedua, kita akan sharing mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan motivasi. Ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kita akan sharing kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam adalah mengenai segitiga restitusi. Saya yakin kalian semuanya sudah pernah kita jalankan semua dalam keseharian kita sebagai pengajar, khususnya di SMP 29. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan bahas bareng dan diskusi mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita akan mulai nih ya dengan kegiatan yang namanya cobalah buka. Apa yang kita buka nih? Buka rekeningnya enggak, buka bukunya enggak. Kita mau buka apanya? Pikirannya. Pikirannya. Ya. Nah, ya. Kita mau buka itu maksudnya Bapak Ibu coba semua kepalkan tangan seperti itu. Ini dalam keadaan tertutup kan? Ya. Kalau misalnya saya bilang, Bu Rasmina coba buka kepalanya, mau dibuka? Boleh? Boleh nih. Bu Eni buka? Ada yang nggak mau buka? Saya nggak mau, Bu Yuli. Pak Arif? Pak Ustadz nggak mau tuh. No, Pak Ustadz nggak mau. Pak Arif buka? No. Pak Ibra? Pak Ibra? Oh begitu sih Pak. Pak Ibra buka? Dengan keraguan. Bu Weni mau dibuka, Bu Weni mau dibuka. Ya, oke. Jadi di sini kita ada 2 pilihan, ya kan? Kalau saya bilang Bapak Ibu silakan buka kepala tangannya, itu apakah Bapak Ibu tuh dalam arti harus membuka? Kalau punya, misalnya saya nggak mau buka Bu Yuli, saya mau bikin tutup aja, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi ini kepala tangan. Terus kalau misalnya misalnya Bu Rita nih tas nih, Bu Rita buka tasnya. Apakah pasti Bu Rita mau buka tasnya? Bu Rita buka tasnya mau nggak? Kenapa nggak mau? Ada sesuatu. Ada sesuatu, gitu ya. Kalau Bu Rita bilang saya nggak mau, terus apa berarti Bu Rita itu salah? Terus saya hukum, oh berarti harus buka, nggak mau seperti itu. Ya, berarti apa? Kita itu diberi kebebasan. Berarti yang bisa mengontrol diri kita itu siapa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Nah, ya, ini adalah menggambarkan pentingnya pemahaman tentang kontrol diri. Tuh ya, dalam arti hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menentukan jalan hidup kita sendiri, ya kan? Mau dibawa kemana nih? Gitu. Mau dibawa kemana tuh ya? Seperti lagu yang tegang-tegang amat kembali tiga. Tuh ya. Ini sekedar sebagai pembuka. Artinya kita manusia itu bebas, punya kebebasan untuk menentukan diri kita. Oke, lanjut. Terlihat atau tidak? Terlihat tapi tidak terbaca. Tidak terbaca. Oke. Nah, selama ini kita sebagai manusia, kita juga sebagai guru, apakah kita juga sudah memberikan kebebasan kepada anak murid kita? Betul ya? Itu. Boleh kan, karena kan anak kan juga ada aturannya. Misalnya, baca buku. Nah, kalau anaknya nggak mau baca buku, apakah anaknya nggak boleh dimarahin dulu? Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita diskusi nih. Misalnya kita di kelas, terus kita mengasih materi, terus tadi misalnya dakwaan ya, yang berikutnya adalah buatlah poster atau kemudian dimuat di medsos mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sudah bikin bersama dengan anak murid. Ya, di sini contoh keyakinan kelas. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Tadi ya, ini nilai-nilai positif ya, kebajikannya. Belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Itu kalimat-kalimat positif yang kita nanti cantumkan di keyakinan kelas. Misalnya bukan kalimat yang negatif, misalnya tidak boleh berisik, itu diganti menjadi harap tenang atau fokus mengikuti pelajaran. Jadi kalimat-kalimat positif. Contoh lain misalnya menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, kemudian berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Itu juga merupakan contoh kalimat-kalimat yang bisa dipakai dalam membuat keyakinan kelas. Atau juga menghormati
orang lain, menghormati guru, menghormati barang milik orang lain, bekerja membuat tugas dengan baik, juga merupakan contoh kalimat yang bisa dipakai dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut. Ya, lanjut lagi Bu Mulyana. Terus, oke. Ya, sebentar di sini dalam kelas itu ada 3 hal, yaitu sesuatu yang bisa terlihat, bisa terdengar, dan bisa untuk perilaku. Yang terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Itu kita bisa menilai, bisa melihat seperti anak ini sopan, bisa dilihat, gitu ya. Yang kedua misalnya mendengarkan dengan seksama saat guru mengajar, kita juga bisa melihat mana anak yang mendengarkan, mana anak yang ngobrol sendiri, mana anak yang tidur, kita bisa melihat gitu. Kemudian juga yang terdengar sekarang, misalnya itu anak yang suka berbicara, yuk saya bantu gitu. Atau misalnya kita bisa selesaikan nih bersama, atau terima kasih ya tolong ya gitu. Atau Bapak Ibu saya minjem ke kamar sebentar, itu bisa terdengar. Itu merupakan nilai positif yang kita bisa bikin dalam keyakinan kelas juga. Kemudian yang perilaku, misalnya anaknya suka tersenyum ramah, suka memberikan salam hormat, berjabat tangan, suka memberikan ruang kolaborasi, itu merupakan salah satu keyakinan yang itu merupakan kategori berperilaku. Lanjut lagi. Ya. Sekarang materi yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada lagi yang kita perlu diskusi. Ibu Akbar, seorang wali kelas, dihadapkan pada situasi di mana salah satu muridnya, yaitu Doni, sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Doni ini suka maksa, minta dong, padahal kalau nggak ngomong, langsung ambil aja. Nah, kalau kita di kelas atau di sekolah menghadapi kasus seperti ini, ya, apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, menurut Anda, Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Yang pertama dulu, ada nggak yang mau sharing nih? Jika, ya Pak Rik. Iya, saya punya pengalaman nih, kebetulan ini kelas sama 7 bulan dan para jenderal. Ya. Jadi anak ini kebetulan suka ngambil walaupun nggak secara paksa, tapi suka juga makanan temennya. Ya. Dan saya sih lebih ngambil rangka preventif aja bahwa kalau temennya bisa nolak, ya nolak, kalaupun bisa sharing, ya sharing aja. Bilang, ini jangan ibu suka gitu. Saya bilang temennya kalau misalnya dia suka makanan itu bilang aja terangka untuk jangan, mana dia kurang suka ya sharing aja gitu. Atau dia bawa lauknya agak banyak. Kebetulan yang diminta itu memang anak yang berada ya Bu. Jadi saya pikir ya kenapa nggak bawa aja yang agak banyak kan dia bisa sharing sama si Raka ini gitu. Jadi lebih preventif ke anaknya yang korbannya ini aja sih Bu. Tapi untuk selanjutnya sih alhamdulillah enggak sih. Saat itu yang korbannya ini tapi nggak marah gitu. Marah Bu, marah sama dia orang tuanya. Sampai saya ditelepon sama orang tuanya kenapa anaknya celamitan seperti itu. Gitu. Oke Pak, terima kasih sharingnya. Terus lanjut nih Pak Arik yang lainnya. Begini. Tadi kan kasus Pak Arik nih. Begini. Kira-kira Pak Arik, kira-kira apa alasannya anak tadi suka ikut ngambil makanan temennya? Iya itu tadi Bu, mungkin anak ini merasa bahwa bekal makanannya dari anak yang ada ini enak ya Bu kelihatannya. Mungkin hatinya dia itu merasa aduh kok enak banget, dia nggak tahan nafsu ya. Jadi anak ini kontrol dirinya kurang ya. Saya harus hati-hati ngomongnya, kontrol dirinya kurang. Ya, makasih Pak Arik. Lanjut lagi. Ya. Sekarang materi yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada lagi yang kita perlu diskusi. Ibu Akbar, seorang wali kelas, dihadapkan pada situasi di mana salah satu muridnya, yaitu Doni, sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Doni ini suka maksa, minta dong, padahal kalau nggak ngomong, langsung ambil aja. Nah, kalau kita di kelas atau di sekolah menghadapi kasus seperti ini, ya, apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, menurut Anda, Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Yang pertama dulu, ada
Ada nggak yang mau sharing nih? Jika ya Pak Rik. Iya, saya punya pengalaman nih. Kebetulan ini kelas sama 7 kemarin ada para jenderal. Ya. Jadi anak ini kebetulan suka ngambil walaupun nggak secara paksa, tapi suka juga makanan temennya. Ya. Dan saya sih lebih ngambil rangka preventif aja bahwa kalau temennya bisa nolak ya nolak, kalaupun bisa sharing ya sharing aja. Bilang, ini jangan ibu suka gitu. Saya bilang temennya kalau misalnya dia suka makanan itu bilang aja teraka untuk jangan, mana dia kurang suka ya sharing aja gitu. Atau dia bawa lauknya agak banyak. Kebetulan yang diminta itu memang anak yang berada ya Bu. Jadi saya pikir ya kenapa nggak bawa aja yang agak banyak kan dia bisa sharing sama si Raka ini gitu. Jadi lebih preventif ke anaknya yang korbannya ini aja sih Bu. Tapi untuk selanjutnya sih alhamdulillah enggak sih. Saat itu yang korbannya ini tapi nggak marah gitu. Marah Bu, marah sama dia orang tuanya. Sampai saya ditelepon sama orang tuanya kenapa anaknya selaminkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih sharingnya. Terus lanjut nih Pak Arik yang lainnya. Pak Giri. Tadi kan kasus Pak Arik nih. Pak Giri. Kira-kira Pak Arik, kira-kira apa alasannya anak tadi suka ikut mengambil makanan temennya? Iya itu tadi Bu, mungkin anak ini merasa bahwa bekal makanannya dari anak yang ada ini enak ya Bu kelihatannya. Mungkin hatinya dia itu merasa aduh kok enak banget, dia nggak tahan nafsu ya. Jadi anak ini kontrol dirinya kurang. Saya hati-hati ngomongnya, kontrol dirinya kurang. Ya, makasih Pak Arik. Ya, contohnya apa? Contohnya makan minum. Kalau yang puasa, kalau dia kan ada buka puasa ya, makan minum misalnya. Kedua, kita butuh apa? Kasih sayang. Ini yang penting ya. Sayang itu jauh, tuh ya. Kenapa Bu? Ketiga, kita butuh penguasaan. Misalnya apa tuh namanya? Kalau di kantor misalnya butuh naik karirnya, gitu ya. Kekuasaan. Yang keempat, kita butuh kebebasan. Ya, bebas. Bukan bebas tanpa batas tapi ya. Yang kelima kita butuh kesenangan, ya happy aja gitu. Ini kita butuh 5 hal ini. Ini kita sayang. Sekarang dengan anak-anak didik kita, apakah kita sayang ini juga sudah memperhatikan bahwa anak-anak kita juga butuh 5 hal ini. Mereka butuh bertahan hidup, mereka butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Nah kalau tadi kita misalnya ambil dari contoh si Doni yang suka mengambil makanan temennya seperti itu ya, suka. Kalau tadi itu Doni alasannya seperti Parit yang anak tadi tuh karena dia apa tadi? Yang anak dia ini Bu, nafsu ya, bukan makanan temennya tuh enak ya. Ya. Ada ya. Nah Bapak Ibu, kalau tadi dia ngambil karena ini tuh enak banget ya. Kira-kira anak ini kebutuhannya mana yang dia belum terpenuhi? Kayaknya enak tuh makanannya dia, makanan aku bukan enak. Apakah dia kesenangan? Iya, saya senang nih. Ya iseng aja, gitu ya. Iseng aja. Sekarang kalau misalnya kita kembali ke kasus Doni. Kalau Doni itu alasannya karena dia butuhnya untuk bertahan hidup. Itu berarti alasannya apa? Lapar, saya nggak bawa bekal, uangnya nggak ada, kan udah saya ambil aja punya temennya. Sekarang, oke Pak Ibrahim. Kalau Doni karena dia butuh kasih sayang, nggak dibawain namanya sibuk mulu, ngejum mulu gitu ya. Curhat. Yang ketiga, kalau Doni butuh penguasaan. Biar aku jago nih di kelasnya, aku yang berkuasa. Nolakin ya, aku sayang. Kalau karena Doni butuh kebebasan, semaunya dia gitu ya, semau gue ya itu. Mau ngapain gitu. Jadi itu ya Bapak ya. Kita bisa membedakan nih, oh si A, anak kita si A berbuat seperti ini, oh karena dia butuh ini, seperti itu. Ya. Dia misalnya dia di kelas misalnya dia berisik mulu, mungkin dia butuh, kalau dia di kelas berisik mulu, kalau termasuk yang mana kira-kira dia butuh apa? Ngobrol mulu sama temennya. Kasih sayang bener Pak. Itu ya, kasih sayang bisa tuh ya. Yang kedua kesenangan ya, dia senangnya ngobrol gitu ya. Nah kita arahkan cari ekskul yang dia ngobrol. Yang ketiga dia butuh mungkin kebebasan. Dia bosan nih di kelas tuh ya, dia pengen main, dia ngobrol mulu gitu.
Sekarang kita harus bisa menganalisa, oh anak saya menurut kita betulnya nih yang mana. Lanjut. Nah, di sini relasinya adalah guru dan sekolah juga memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, gitu ya. Ini tadi sudah diskusikannya. Kemudian lanjut Bu Liana. Nah, bagaimana cara menjalankan disiplin positif tadi sudah diterapkan dalam kasus Doni. Kemudian lanjut lagi. Sekarang materi yang kelima. Restitusi dihubungkan dengan 5 posisi kontrol. Ngobrol lagi tulisannya. Maaf. Ya Pak. Tadi kayaknya itu yang tepat itu kan restitusi ya. Tapi di situ banyak yang tertulis restitusi. Harusnya apa tulisannya? Oh, kelebihan huruf. Iya. Iya Pak. Makasih. Berarti saya butuh apa ya saya? Kasih sayang. Makasih Pak Mas Luki koreksinya. Untuk kasih sayang. Oke Pak Mas. Sekarang lanjut ke tadi yang posisi kontrol gitu ya. Ini ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan laporan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Jadi ini 2 cewek di kelas, Tisa dan Hana, yang kemudian Hana ini yang suka menggunakan kata-kata kasar, ngatain Tisa. Kemudian Tisanya tidak terima, ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima, ngadu ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolahnya manggil 2 anak ini, manggil Tisa dan Hana. Nah di sini kalau kita ada kasus seperti ini, kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, gitu ya, itu kita ada di posisi mana untuk menangani hal ini, gitu ya. Nah, saya tanya dulu nih kalau ke Bu Pur sekarang. Misalnya nih, Bu Pur ada kasus seperti ini, ya. Bu Pur manggil Tisa sama manggil Hana. Jakwan ya. Jakwan, buka bukunya. Baca halaman 5 misalnya. Kalau jakwannya nggak mau Bu Yuli, saya nggak mau baca buku, tulisannya kecil misalnya. Atau saya kalau baca buku nggak paham, saya maunya lihat video aja. Apakah tindakan jakwan itu salah? Enggak juga Bu. Nggak juga Pak. Kenapa nggak juga? Ya mungkin itu bukan caranya dia untuk belajar mungkin ya Bu. Ya, artinya jakwan itu punya kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam arti, ya mungkin dia itu tadi dia lebih cocok dengan belajarnya tidak buku, tapi mungkin lewat lihat video atau dalam bentuk yang PPT yang ada banyak gambarnya seperti itu. Jadi selama ini kita itu kadang berpikir bahwa kebutuhan kita adalah sama. Kita anak baca buku, semuanya baca buku. Padahal nyatanya itu kebutuhan setiap orang adalah berbeda. Tadi itu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya apa Bu Yuli? Contohnya misalnya ini. Kalau saya tanya ini ke Pak Guntur, ini apa Pak Guntur? Assalamualaikum. Wow. Maaf terlambat Bu Yuli. Silakan Bu Ika, silakan Pak Yus. Yang terlambat karena berdiri. Yang terlambat. Oke, kalau saya nanya ke Pak Guntur, nih Pak Guntur ini apa? Hiasan bunga yang terbuat dari bumi. Oke, kalau saya nanya ke Bu Leli, ini apa Bu Leli? Pas bunga. Sama nggak jawabannya dengan Pak Guntur? Beda. Apakah salah? Bu Leli? Ada pasnya kok itu. Iya. Jadi tadi orang itu setiap orang punya kebebasan melihat sesuatu dengan gambaran yang berbeda. Yang kadang saya pribadi itu belum menerapkan hal ini saat sedang mengajar di kelas. Kagak sama semua. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya itu kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia enggak sama. Tadi misalnya jawaban Pak Guntur dengan jawabannya Bu Leli itu pas sama, itu saya harus mencoba memahaminya. Bukan oh Pak Guntur benar, oh Bu Leli salah, atau oh Bu Leli benar, Pak Guntur salah.
semuanya benar karena mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya yang kadang sering lakukan adalah berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya Wika terlambat, saya langsung Wika salah, kenapa terlambat? Tuh ya. Nah, seharusnya kan semua perilaku itu memiliki tujuan, mempunyai alasan. Saya tanya dulu, Wika kenapa? Iya, boleh sih. Kenapa Wika terlambat? Ditanya. Makan dulu dikasih. Ya. Ya. Kadang saya di kelas seperti itu, Bapak Ibu teman-teman. Kadang ada anak bisik saya pas padahal mungkin dia itu sedang ngobrolnya sesuatu yang penting atau pasti ada alasannya. Seharusnya kan menanyakan dulu saya. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Harusnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengatur orang lain, hanya bisa mengarahkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Harusnya adalah dengan cara kolaborasi, jangan dipaksa. Kamu kerjain, gitu. Tapi dari kolaborasi itu kenapa nggak mau ngerjain seperti itu. Kemudian selama ini kadang saya suka berpikir model berpikir menang atau kalah. Dikala saya marahin anak, terus anaknya diem, saya merasa saya menang. Anak saya kalah, anak saya kalah. Padahal harusnya itu kan kita harus berpikir modelnya sama-sama menang, win-win solution, gitu ya. Dalam arti, saya seperti ini, alasannya anak muda seperti ini kan dicari solusinya bersama. Itu selama ini yang saya refleksi saya. Lanjut, Bu ya. Sekarang, jadi apa itu makna disiplin positif? Maknanya adalah pertama, mengontrol diri sendiri, bukan menggunakan hukuman atau hadiah. Yang kedua, menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, di dalam murid, dan mengajak murid untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Ya, kadang saya, ayo anak kerjakan, dan yang bisa mengerjakan, saya kasih permen nih, gitu kan, mengerjakan tapi dengan cara memberikan ada hadiahnya. Saya kasih permen, kita akan mengerjain lagi. Lanjut. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak yang kita bisa terapkan. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia. Sifat positif, hal-hal yang baik itu merupakan sifat positif manusia. Sangat banyak. Misalnya ke Bupur sekarang. Misalnya nih, ada Bupur ada yang seperti ini, ya. Bupur manggil Tisa sama manggil manggil Tisa ya, manggil Tisa. Kira-kira bagaimana bentuk percakapan yang Ibu Pur lakukan ke Tisa? Kalau bentuk percakapannya mungkin agak susah ya, tapi intinya kita harus mencari dulu penyebabnya. Apa sebabnya? Kenapa terjadi seperti itu? Kemudian posisi guru harus berada di posisi tengah. Kita harus mendapat informasi dari kedua-duanya. Nggak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu sisi saja. Nggak fair, ya, nggak adil untuk menetapkan sebuah keputusan tanpa mendengar dari kedua belah pihak. Meskipun dari Bunda Tisanya sudah memberikan laporan, kita tidak bisa menerimanya begitu saja. Perlu diklarifikasi dan diperhatikan juga. Kadang terjadi kata-kata kasar itu tergantung situasi dan kondisi pada saat mereka bertengkar. Jadi ada situasi yang terpaksa atau tanpa disadari keluar kata-kata kasar. Nah itu harus diperhatikan situasi kondisi, pemicunya, itu semuanya harus diperhatikan betul sampai kita nantinya akan mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan untuk mereka berdua. Yang kita harapkan tujuan akhirnya adalah mereka berdua memahami permasalahan dan bisa mengatasi, karena bukan gurunya yang akan mengatasi, tapi mereka berdua mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan lain sebagai efek dari kejadian yang mereka alami. Itu saja Bu. Terima kasih Bu Pur ya. Applause buat Bu Pur. Kalian sudah
lama berkecimpung di dunia penanganan anak gitu ya, pasti beliau segala-galanya ya. Oke. Nah, ya sekarang saat saya mengikuti diklat di modul TGP itu ternyata ada teorinya Bapak Ibu ya. Kita ada di posisi mana gitu. Seperti itu. Lanjut Bu Liana. Ya, di sini ada 5 posisi kita sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai kepala sekolah dalam menerapkan disiplin anak. Kalau kita menghadapi ada beberapa kasus ke anak. Lanjut. Ya, pertama adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita di sini cara berbicara dan bertindak dari posisi pembuat rasa bersalah adalah kita ini seperti apa sih Bu Yuli kalau kita terus sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Nah, biar kita lebih paham, kita langsung praktekkan saja. Saya minta tolong yang sudah pernah melakukan modul ini ke Ibu Ika. Ya, nah sekarang belas sudah hilang C-nya, tinggal GP-nya. Selamat buat kita. Nah, Bu Ika bisa mempraktekkan tadi dengan kasusnya lupa. Oke, kasusnya kita bikin baru ya. Kasus yang pernah terjadi di saya tahun lalu yang sekarang udah lulus. Itu si Raffi. Saya dapat pengaduan dari orang tuanya Raffi. Kebetulan dia itu orang tuanya kan dulu orang sini, kantin sini gitu ya. Dapat pengaduan bahwa anaknya yang bernama Kayla itu tidak mau sekolah. Itu kejadian tempat saya 9 tua. Gak mau sekolah, di rumah gak mau makan, kurung bahkan nangis. Kemudian dia bilang, mama aku gak mau sekolah, aku malu karena aku dikatain nama si Raffi, dikatain tiap hari itu, wayang. Saya bilang kenapa wayang? Karena badannya tipis kurus gitu loh. Itu ya. Nah, dapat pengaduan seperti itu, akhirnya saya panggil Raffi. Di sini saya ingin mempraktekkan posisi saya sebagai guru, ya, di posisi pembuat rasa bersalah. Atau Bu Ika gurunya, saya Raffinya. Oke. Segini aja. Kalau Bu Ika sebagai posisi guru, sebagai pembuat rasa bersalah, itu kalimat apa yang Bu Ika ucapkan ke Raffi? Apa kamu tahu hari ini? Kamu ngapain? Pembuat rasa bersalah. Apakah kamu tahu hari ini bahwa kamu melanggar apa tadi masalahnya? Ngatain wayang. Apakah kamu ya, kalau pembuat rasa bersalah itu ya, saya panggil Raffi, terus saya bilang langsung aja Raffi, kamu itu tahu nggak si Kayla nggak mau masuk sekolah? Gara-gara kamu ini, gitu loh. Kamu bertanggung jawab nih, Kak Kayla sekarang sakit nggak mau sekolah, nggak mau makan. Itu kejadian dari pagi dengan saya itu. Ya. Langsung kita tembak aja gitu ya. Tenang kita. Jangan bisa cepat kan? Dewi. Damar pasal 6 nggak masuk gara-gara fotonya disebarin oleh Raka, oleh Raffi. Nah, ibunya lapor, terus saya panggil Raffinya, saya langsung Raffi, kamu ngapain? Gara-gara kamu loh, sedangkan si Damar sekolah, kamu nyebarin fotonya ya. Fotonya foto apa? Foto biasa sih, cuma dia foto aib. Nggak mau disebarin. Foto aib. Sekarang kita ambil contoh kasus ini buat ke materi ini ya. Satu tadi pembuat rasa bersalah. Yang kedua lanjut Bu Liana. Makasih Mbak Kelly. Sekarang kita sebagai guru di posisi sebagai teman. Kira-kira apa sih bentuk percakapan kita saat manggil siapa tadi? Manggil Raffi. Ada yang bisa minta tolong mencontohkan? Harusnya saya ngomong apa? Nah, harusnya saya ngomong apa nih? Itu. Raffi ya? Ya, coba ada yang Ya. coba kita sharing ya Pak Ibu. Sebagai teman, kita sebagai teman. Iya, dia aja Raffi sini, gitu kan? Yang nggak mau sekolah siapa? Damar, Raffi sini. Gara-gara fotonya disebarin oleh Raffi. Damar cowok. Fotonya Damar. Ya, yang paling penting ya memang kalimatnya ada apa sebetulnya? Kok
ada Oh, peristiwa. saya tadi nggak gitu. Raffi, gara-gara kamu ya si Damar pas sekolah. Kenapa kan? Fotonya kamu sebarin. Sekarang coba kalau misalnya Mem Leli ini dalam posisi sebagai temannya si Raffi, ya kan? Saat Bu Leli memanggil Raffi, itu kalimat apa yang diucapkan Bu Leli? Pak Mas? Kita memposisikan sebagai teman dengan mengajak dia bicara, tahu dulu sih kamu ngomong seperti itu, gitu kan. Coba dong ya, Ceritain. tahu, gitu, ya. Jadi tidak boleh menjas atau kita memvonis. Jadi supaya anak tersebut bisa bercerita kepada kita tanpa ada perasaan takut dan tidak ada yang coba dong kita ceritakan apa betul Ya. kamu melakukan itu. Ya, makasih Pak Mas Duki. Benar ya, kita jadi seperti teman aja, teman sedang curhat, sedang sharing gitu ya. Kita teman Raffi tapi teman kita. Oke, sekarang kalau di posisi ketiga seperti apa ya? Posisi ketiga. Wah, ini kita bahas posisi ini ya, bukan yang lain ya. Posisi ketiga. Posisi apa tuh ya? Posisi guru dalam menghadapi murid yang bermasalah gitu ya. Posisi dalam penerapan disiplin positif. Yang ketiga sebagai pemantau. Tadi kasusnya Raffi, ya. Raffi menyebarkan fotonya Damar tidak terima. Nah, kalau kita sebagai posisi pemantau itu di sini adalah guru itu seperti apa contohnya? Ini yang sudah pernah kan Bu Ika? Masih ingat? Dua-duanya Bu. Terus Kemudian memfasilitasi. kalimatnya gimana? Bentuk percakapannya? Bagaimana awal mula dari kasus yang dihadapi oleh Damar tadi. Kemudian untuk permasalahan tersebut kira-kira siapa yang merasa bersalah. Terus kan secara otomatis kan pasti ada komunikasi antara keduanya. Jadi saya sebagai guru itu tidak memihak satu atau yang salah ataupun yang benar. Jadi hanya memantau saja sehingga mengarahkan mereka untuk tahu bahwa itu salah atau benar. Oke, Wika, terima kasih. Jadi apa Ibu, saya ulang ya. Kalau di posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu langsung tembak ya. Kamu itu gini. Nah kalau sebagai teman, sini dekat dong sama bapak sama ibu, coba ceritain emang kenapa masalahnya. Nah kalau sebagai pemantau ini lebih ke arah sangat formal. Raffi sini, coba baca di peraturan di tertulis di sekolah. Ada nggak aturan kalau kamu tuh boleh menyebarkan foto temanmu? Berarti kamu melanggar yang mana? Seperti itu. Itu sebagai pemantau kita yang memantau kegiatan anak dan itu bersifat sangat formal. Dia memegang data. Misalnya anak yang suka terlambat, sini Raffi, misalnya Raffi. Dia di absen kamu berapa kali terlambat? Jadi dia langsung membawa anak ke peraturannya apa? Seperti itu. Itu kalau pemantau. Oke, makasih juga. Lanjut, 2 posisi lagi. Sekarang manajer. Ini kayaknya enak nih manajer. Ya enggak? Sebagai manajer. Ini guru, apa yang dikatakan guru saat manggil Raffi? Kalau Apa kamu tahu hari itu? Kamu ngapain? Pembuat rasa bersalah. Apakah kamu tahu hari ini bahwa kamu melanggar apa tadi masalahnya? Ngatain wayang. Apakah kamu merasa Ya, kalau pembuat rasa bersalah itu, ya, saya panggil Raffi, terus saya bilang, langsung aja Raffi, kamu itu, tahu nggak si Kaila nggak mau masuk sekolah? Gara-gara kamu. Gara-gara kamu ini, gitu loh. Kamu bertanggung jawab nih, Kak Kaila sekarang sakit, nggak mau sekolah, nggak mau Oh makan. itu kejadian dari pagi dengan saya itu. Ya. Langsung kita tembak aja, gitu ya. Tenang, kita. Jangan Bisa cepat, Ben. Dewi. Damar pasal 6 nggak masuk gara-gara fotonya disebarin oleh Raka, oleh Raffi. Nah, ibunya lapor, terus saya panggil Raffinya, saya langsung nunjuk. Raffi, kamu ngapain? Gara-gara kamu loh, sedangkan si Damar sekolah. kamu nyebarin fotonya ya. Fotonya foto apa? Foto biasa sih cuma dia. Tapi Foto aib. Nggak mau disebarin. Oke. Foto aib. Sekarang kita ambil contoh kasus Foto lagi ini tidur. buat ke materi ini ya. Satu tadi pembuat rasa bersalah. Yang kedua lanjut Bu Liana. Makasih Mbak Kelly.
Sekarang kita sebagai guru di posisi sebagai teman. Kira-kira apa sih bentuk percakapan kita saat manggil siapa tadi? Manggil Raffi. Ada yang bisa minta tolong mencontohkan? Harusnya saya ngomong apa? Nah, harusnya saya ngomong apa nih? Itu. Raffi ya. Ya, coba ada yang Ya. coba kita sharing ya Pak Ibu. Sebagai teman, kita sebagai teman. Iya, Kira-kira dia aja Raffi sini, gitu kan? Yang kamu sekarang siapa? Damar. Damar, Raffi sini. Gara-gara fotonya disebarin oleh Raffi. Damar cowok. Cowok. Fotonya Damar. Ya, yang paling penting ya memang kalimatnya ada apa sebetulnya? Kok apa namanya? Ada peristiwa. Saya tadi bilang gitu. Raffi, gara-gara kamu ya si Damar masuk orang. Kenapa kan? Fotonya kamu sebarin. Sekarang coba kalau misalnya Mem Leli ini dalam posisi sebagai temannya si Raffi, ya kan? Saat Bu Leli memanggil Raffi, itu kalimat apa yang diucapkan Bu Leli? Pak Mas? Kita memposisikan sebagai teman dengan mengajak dia bicara, tahu dulu sih kamu ngomong seperti itu, gitu kan. Coba dong ya, Ceritain. tahu, gitu, ya. Jadi tidak boleh menjas atau kita memvonis. Jadi supaya anak tersebut bisa bercerita kepada kita tanpa ada perasaan takut dan tidak ada yang coba dong kita ceritakan apa betul Ya. kamu melakukan itu. Ya, makasih Pak Mas Duki. Benar ya, kita jadi seperti teman aja, teman sedang curhat, sedang sharing gitu ya. Kita teman Raffi tapi teman kita. Oke, sekarang kalau di posisi ketiga seperti apa ya? Posisi ketiga. Wah, ini kita bahas posisi ini ya, bukan yang lain ya. Posisi ketiga. Posisi apa tuh ya? Posisi guru dalam menghadapi murid yang bermasalah gitu ya. Posisi dalam penerapan disiplin positif. Yang ketiga sebagai pemantau. Tadi kasusnya Raffi, ya. Raffi menyebarkan fotonya Damar tidak terima. Nah, kalau kita sebagai posisi pemantau itu di sini adalah guru itu seperti apa contohnya? Ini yang sudah pernah kan Bu Ika? Masih ingat? Dua-duanya Bu. Terus Kemudian memfasilitasi. kalimatnya gimana? Bentuk percakapannya? Bagaimana awal mula dari kasus yang dihadapi oleh Damar tadi? Kemudian untuk permasalahan tersebut kira-kira siapa yang merasa bersalah? Terus kan secara otomatis kan pasti ada komunikasi antara keduanya. Jadi saya sebagai guru itu tidak memihak satu atau yang salah ataupun yang benar. Jadi hanya memantau saja sehingga mengarahkan mereka untuk tahu bahwa itu salah atau benar. Oke, Wika, makasih. Jadi apa Ibu, saya ulang ya. Kalau di posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu langsung tembak ya. Kamu itu gini. Nah kalau sebagai teman, sini dekat dong sama bapak sama ibu, coba ceritain emang kenapa masalahnya. Nah kalau sebagai pemantau ini lebih ke arah sangat formal. Raffi sini, coba baca di peraturan di tertulis di sekolah. Ada nggak aturan kalau kamu tuh boleh menyebarkan foto temanmu? Berarti kamu melanggar yang mana? Seperti itu. Itu sebagai pemantau kita yang memantau kegiatan anak dan itu bersifat sangat formal. Dia memegang data. Misalnya anak yang suka terlambat, sini Raffi, misalnya Raffi. Dia di absen kamu berapa kali terlambat? Jadi dia langsung membawa anak ke peraturannya apa? Seperti itu. Itu kalau pemantau. Oke, makasih juga. Lanjut, 2 posisi lagi. Sekarang manajer. Ini kayaknya enak nih manajer. Ya enggak? Sebagai manajer. Ini guru, apa yang dikatakan guru saat manggil Raffi? Nah, sekarang lanjut ke segitiga restitusi. Di sini itu yang harusnya itu kita itu saya harus sedikit. Jadi kalau manajer itu tadi memanggil, kemudian mengklarifikasi, kemudian mencari solusi. Itu dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga ada 3 hal. Ya, pertama adalah merupakan lanjut ada nggak? Pertama ya. Nah, pertama ini menstabilkan identitas. Ini nanti kalau ini posisi yang paling ideal menurut teori ya sebagai manajer. Kita stabilkan dulu
kita panggil si Rafinya, kemudian kita tanya, Rafi, ibu dapat laporan kamu seperti ini. Memang benar kejadiannya. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, Rafi akan cerita nih, oh benar bu saya gini. Oke, sekarang tahap kedua. Tahap kedua yaitu lanjut, validasi tindakan yang salah, ya, memvalidasi. Rafi, gitu ya, kamu sudah menyebarkan fotonya Damas. Kira-kira menurut kamu nih tindakan kamu itu benar atau salah? Nanti dia akan jawab tuh Rafinya, salah bu. Kita nanya lagi, kenapa salah? Di mana salahnya? Gitu. Itu merupakan tindakan validasi tindakan yang salah. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, tindakan menanyakan keyakinan. Karena dihubungkan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kamu Rafi, kamu sudah mengakui kalau kamu salah. Terus sekarang ke depannya nih Rafi, apa yang akan kamu lakukan untuk mencari solusi dari masalah ini? Nanti Rafinya akan jawab, saya akan minta maaf bu, sahabat ya. Apa yang mengakui kesalahan kamu untuk berani bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Kedepannya tidak akan terulang lagi. Itu ya, itu tahapan 3 tahapan restitusi. Oke? Lanjut aja. Oh ya, terakhir. Oke Bapak Ibu, itu sekilas mengenai